Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa di gelombang dan channel yang sama, channelnya Kang Edi. Duduk bareng, ngeteh bareng, jabur bareng, sambil membahas perkara iman, semata-mata demi menjalankan perintah Allah, yaitu tholabul ilmi. Karena perintah Allah banyak banget. Ada ibadah mahdho, sholat, puasa, zakat, belajar. Ada ibadah muamalah, dan ada yang lain-lain. Dan di antara perintah Allah tersebut adalah perintah untuk belajar sampai akhir hayat kita. Bagaimana dulu para sahabat, para ulama tidak berhenti belajar sampai ajal menjemput mereka. Nah, umat zaman akhir ketika sudah bekerja, ketika sudah menikah, dianggap proses belajarnya sudah selesai. Ini yang salah. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-223 dari Ibnu Athaillah tentang bagaimana kita memperoleh perlindungan dari Allah dari godaan setan yang tidak pernah berhenti dalam menggoda manusia. Baik, likulli ahadin wa qad waroda anna likulli ahadin minan nas syaitonan wadi'an khurtumuhu ala qalbihi. Setiap orang ada satu setan khusus yang ditempatkan oleh iblis. Jadi iblis itu kan, kalau dalam agama Islam, nenek moyang dari setan yang dulunya menempati surga. Iya, menempati surga, makhluk paling soleh, paling dicintai oleh Allah. Malaikat pun kalah. Kecintaan Allah pada iblis melebihi cintanya pada segala sesuatu. Karena iblis ini sangat takwa, maka tempatnya adalah surga. Sampai pada akhirnya kesombongan yang menghantarkan dia pada murkanya Allah, diusir dari surga. Nah, saudara iblis ini memiliki banyak sekali bala bantuan atau pasukan. Siapa pasukannya? Setan. Nah, setan ini adalah sifat. Setan adalah sifat. Sifat yang melekat baik pada bangsa jin ataupun manusia. Kalau ada jin yang menyesatkan, menggoda orang, maka disebut setan dari bangsa jin. Kalau ada manusia ngajak ke beli bener, nah ngajak ke kucelak, ngajak ke berzina, ngajak ke pokoknya yang beli bener, maka setan dari bangsa manusia. Walanya dalam surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari setan bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, khusus setan dari bangsa jin
iblis tadi menempatkan satu orang itu satu setan khusus. Kalau setan yang lain bergiliran, ini datang, misalkan ini nggak mampu ngundang setan sing lebih sakti. Contoh, Kang Edi digoda nang setan. Kang Edi aja mangkat kajian karena warung kebab durung ditutup, mantak tukaran, gitu kan? Tidak dipungkiri kan, tantangannya mungkin perempuan. Nah, Kang Edi tetap istiqomah. Saya siasati, di calling dikit, sing duwe mobile, kongkon nunggu, rada telat. Tekadnya kuat. Misal, kebal beres berangkat ngaji. Wis tekan tempat ngaji, dibisiki maning nang setane. Diempos matane, dielus endase, digranduli idepe, ngantuk. Di tengah ngantuknya setan belum puas, bagian ngantuk ke bocah kita tetap ngaji gini. Ngundang kiai dari bangsa setan. Kiai ini harimau mas santri-santri ini kan. Ya wis mondok lawas. Masuk ke dalam hati, dibisikkan, Kang Edi, sampeyan hebat. Bagian repot, bagian ngantuk, bagian dipotoni bae. Duet banget karena muafik. Wes tidak goyah, hebat sampean. Muncul rasa ujub di dalam hati. Iya. Simpen dem oli barokah, yang hebat bagian ngantuk ngaji baik gitu. Nah, muncul rasa bangga terhadap diri sendiri. Udah tuh gugur semua amalnya. Wes blarat kabeh, gugur, habis total. Dalam hikmah sebelumnya kan kita belajar, jika terus kita bangga diri dengan amal kita, maka Allah akan menghentikan, mencabut privilege-nya, akan memberhentikan pertolongannya untuk kita bisa mengerjakan amal itu. Nah begitu. Jadi ditempatkan satu setan yang gak tidur, gak ngantuk, gak liren. Bahkan satu setan khusus ini sudah mengikatkan tali. Di sini likuli ahadin minnas syaitonan wadi'an khortumuhu ala qalbihi. Tali orang itu diikat, setan mah bari dodok, bari ngedeng. Ketika manusia beli kelingan Gusti Allah, kan uang tergantung kumpulnya kadang. Kumpulan ning kene ta kelingan pangeran. Oh. Kumpul karo bandar ya kelingan kucel. Apa kumpulnya? Kumpulnya karo tukang ngaco ya ngaco bae. Kumpulnya karo pebisnis yang dibicarakan bagaimana usaha.
tergantung dengan siapa berkumpul saat itu. Nah, ketika hati itu lalai, ketika hati itu lupa dari Allah, tali sing ditaleni ning hati mau kan bergetar, ngupai sinyal ning setan sing nonggoni mau. Maka disentrek, ditarik, set, ditaleni, timbullah faidza ghafala an dzikrillah ta'ala waswasa. Timbul rasa ragu, rasa was-was. Itulah dikatakan kenapa iman berkurang dan bertambah. Yazid wa yanqus. Nah, ketika kumpul misal dengan orang-orang yang tidak membicarakan tentang keimanan, makanya ning hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah ngomong, jika perkumpulan, jika pertemanan hanya membuatmu jauh dengan Allah yang dibicarakannya, maka jagalah jarakmu, jangan terlalu ruket di dalamnya. Makanya kula pribadi seneng delenge komunitas ngaji kok golong-golong memancing, tapi mancingnya satu frekuensi gitu kan. Orang-orang yang menjaga sholat gitu kan, orang-orang yang tetap berbicara agama, gerada geruduknya kayak gitu kan. Karena menjaga hati tidak lalai itu nggak gampang, nggak gampang. 2 hari yang lalu saya kedatangan seseorang yang hampir berpisah rumah tangganya gara-gara faktor suami susah untuk berubah. Ketika proses mediasi, suami bercerita, "Kang, kita harus berusaha untuk berubah, tapi bakal wis karo batur-batur ki ya jamuan maning." Jamuan maning. Aduh, ya nyekek ya jamuan kan udah. Nah, itu dia yang saya maksud. Saya bilang, "Dah tinggalkan." Tapi Joko ini disangka sombong. Pilih rumah tangga apa pilih batur? Kan begitu. Kalau memang temanmu itu mau mengajak takwa, silakan. Nah, ini batur yang ngajakin nyekek sih briwe. Gitu kan? Maka hati-hati. Bukan kalau kita sudah bisa kayak Gus Dur, tetap tawar walaupun di tengah lautan, silakan. Kita kan kayaknya belum bisa. Minimal anak lupa-lupanya setitik konon kan, ketika bertemu dengan komunitas yang berbeda. Maka jangan terlalu masuk ke dalamnya. Sekedar say hello saja. Nah itu, maka diikat, ditanamkan rasa was-was. Tapi ketika wa idza dzakaro khonasa, ketika orang itu mengingat Allah, maka setan talinya kendo, dia perlahan menjauh. Pertanyaannya, bagaimana agar supaya hati ini nggak lalai? Ini yang harus kita bahas, trik-triknya, cara-caranya gitu. Yang harus kita pelajari. Yang pertama, sebelum kita masuk ke trik cara bagaimana menjaga hati, kita tahu setan gak pernah istirahat. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, dia melihat kita dari tempat yang kita tidak melihat mereka. Jadi susah kita menghindari bujuk rayu setan, itu susah.
Karena beli katon, bermainnya dengan nafsu, dengan perasaan. Kadang sangat samar sekali, bisikannya itu sangat halus gitu. Kadang contoh, dalam urusan di rumah tangga kita, dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan pergaulan kita, setan itu membisikkannya sesuatu yang kita nggak menyangka, padahal itu jebakan gitu. Maka kalau setan katon misal kayak model Kang Eka ya dijak kulit bae kan ya. Tarik gebugit joto si antem itu ya. Sing jadi masalah kan barang anu dalam ayat dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, mereka terus membisikkan, terus menggoda. Ketika kita tahu mereka gak berhenti, mereka gak terlihat, tanamkan dalam hati kita, kita punya Allah yang melihat mereka. Ya kan? Kita bisa ngetok setan. Ya nyambat ning Gusti Allah sing katon ning setan. Nah, kita nggak bisa mencegah karena nggak terlihat. Kayaknya ehonnya kegedean ya. Asmati. Berdengung. Bun, oke. Nah ini baru. Gak ada cara ya. Feedback ya. Maka minta perlindungan kepada Allah. Yakin Allah melihat mereka semua. Nah itu tanamkan dulu dalam hati. Nah berarti kita udah kenal tuh sama Allah. Allah melihat mereka. Allah mengatur kehidupan kita. Allah yang mengizinkan segala sesuatu. Kenali itu. Tanamkan dalam hati. Maka langkah berikutnya yang harus kita kerjakan adalah trik-triknya yang akan kita bahas. Baik. Sebentar, adanya di tengahnya soalnya. Kalau di pinggirnya penjelasannya sampai tadi saja. Faqala law nama lawajadna raqatun fa idza alimta annahu la yaghfulu anka. Fa idza alimta, ketika kalian tahu, annahu, setuhune setan, sesungguhnya iblis, la yaghfulu, iblis tuh keren banget loh Pak. Sama dengan Facebook. Facebook itu selalu menanyakan kabar kita tiap hari. Apa yang Anda pikirkan? Selalu ditakoni, buka Facebook, apa yang Anda pikirkan? Seperhatian itunya Facebook. Iblis pun begitu Pak. Dia tuh gak pernah lupa dengan kita, walaupun sesaat. Kang Edi durung digoda dinakir. Menit kian, detik kian. Nah, itu Pak Haji. Jadi faida alimta annahu la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasibaka biyadihi. Dan kamu juga jangan lupa bahwa kamu bersama zat yang selalu membersamaimu setiap saat. Kalau iblis gak pernah lupa dengan kita, kita juga punya pelindung yang gak pernah melupakan kita, yaitu Allah. Caranya bagaimana? Wadzalika, pertama, menghadirkan pertolongan Allah dari godaan setan. Awas Pak, sekali lagi
kita tuh nggak punya kekuatan menghindar dari bujukan setan. Bener deh. Wis aja sok ngerasa soleh, aja sok ngerasa hebat, aja sok ngerasa berilmu. Nggak ada apa-apanya kita nih dibanding kiai ini setan. Beneran. Aduh, wis lah apa-apaan ya pokoknya mah. Bari merem goda kita-kitaan mah. Apa contohnya? Barseso. Ya kan? Terus siapa tuh? Ada satu lagi wali gitu kan. Matinya dalam keadaan murtad malah. Barseso matinya dalam perzinahan. Apalagi kita subuh bayi lo masih lo kawanan. Sok-sokan dadi wong alim alamah. Aduh. Sok-sokan ngajak gulet karo setan, perang karo setan. Dah. Terus bendera putih be pokoknya mah. Nyerah. Maka kita butuh, sangat butuh terhadap pertolongan Allah. Bener. Kalau enggak ditolong Allah enggak selamat kita. Kalau orang udah nggak selamat, berarti jadi batu setan. Di mana tempatnya? Ya neraka, nggak ada lagi. Sudah. Misi setan tuh apa sih? Ngelatih batur. Iya. Sakit hati, beli pengen kita dewek bae mancing neraka. Selama anak Adam masih ada nyawa nih, tegoda terus-terusan. Sumpah mengkonon. Qala iblis li rabbihi azza wa jalla bi izzatika wa jalalika la abrahu ughwiya bani Adam madum ta'al arwafihim. Iblis ngomong, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu wahai Allah, saya gak akan berhenti untuk menyesatkan mereka selama mereka masih bernyawa. Coba. Nggak berhenti, nggak liren, nggak istirahat, nggak mangan dikit, nggak turu dikit. Teman-teman, priweningan. Barang kula-kulane kan imane lablo blablo blablo. Pulane sesabar-sabare umat zaman akhir pasti ilok mendilak matane. Wes lah pokoknya mah. Kerek. Wis pasti goblok. Sesabar-sabar ya. Karena apa? Enggak kuat, kita enggak bisa. Karena iblisnya enggak pernah berhenti. Faqala Allah Ta'ala, tapi dijawab nih Gusti Allah. Wahai iblis, roknang dari Gusti Allah. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la abrohu aghfaru lahum mastaghfaruni. Saya tidak akan berhenti mengampuni mereka. Walaupun mereka tersesat, mereka terjerumus, mereka hancur dalam bujuk rayumu, selagi mereka datang mengucapkan, Ya Rob, ampuni saya. Dengan kesungguhan dari hati, dengan tetes air mata, saya ampuni, kata Allah. Walaupun sudah membunuh ratusan orang, ribuan orang, walaupun berzina berkali-kali, walaupun gak pernah sholat dalam hidupnya, tapi dia datang kepadaku mengatakan, Ya Rob, ampuni saya. Kata Allah, astaghfiru, saya akan mengampuninya. Betapa luas ampunan Allah, gitu kan. Makanya di hikmah sebelumnya, yang paling bahaya dari sebuah dosa itu, Pak, bukan dosa itu sendiri, tapi putus asa dengan dosa itu. Ya, kita mau sekakian dosa, mual diampuni, wes kok. Itu yang bahaya. Wala tai'asu min rohillah.
Wala ya'zmurullah illa qaumul kafirin. Jangan berputus dari rahmat Allah dan tidak berputus dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Gitu kan? Maka udah. Dinakian subuh kawanan istighfar sing akeh. Sukiki diulangi maning istighfar maning. Itu janji Allah, aku ampuni selagi dia istighfar. Udah, gitu kan. Maka untuk menghadirkan pertolongan tadi kita masuk ke sini. Yang pertama, bitahqiqi ubudiyah, ibadah yang sungguh-sungguh. Beda Pak, ibadah padu jalan karo ibadah sungguh-sungguh, beda. Ana wong ibadah tapi padu jalan, tidak ada niat. Oke lagi nih, untuk sholat tepat waktu susah bagi orang yang bekerja mungkin, ya kan? Bagi orang yang punya kesibukan yang padat, pekerjaan apalagi kerja di orang di pabrik di mana, yang izin untuk sholat nggak semudah itu, gitu kan? Hari kurir sih enak, diatur dewe waktunya. Termasuk bengkel. Waya duhur kari menggok di masjid sholat, gitu kan? Jadi kalau kita sengaja tiap hari sholat diundur-undur, ini yang padu jalan namanya. Tidak ada kesungguhan. Sekali, 2 kali, 3 kali mungkin saya telat, tapi selalu di hari-hari yang lain berusaha untuk tepat waktu. Itu bab sholat. Bab zakat sama, bab puasa sama, ada kesungguhan. Kemudian di dalam sholatnya beli padu jengkelat-jengkelit, priwe carane pengen khusyuk. Mandeng tempat sujud, pikiran aja mana-mana, fokus konsentrasi. Itu sungguh-sungguh dalam ibadah namanya. Baca Quran aja padu maca, mending sedina maca sebaris serong baris. Itu gak sungguh-sungguh. Jadi pertolongan Allah gak datang tuh pada orang yang ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Maka harus sungguh-sungguh. Yang kedua, wattawakkalu alaih, berserah diri pada Allah. Berserah diri, ya Allah, saya sudah berusaha untuk sungguh-sungguh dalam ibadah, tapi ya Allah ternyata masih belum bisa. Hamba serahkan padamu. Berserah pada Allah. Jangan merasa sok hebat. Saya pernah cerita ya, ada seorang wali ahli tahajud. Dia menjadi wali karena tahajudnya. Ada seorang wali yang ahli tahajud, kemudian satu waktu dia menganggap bahwa tahajud mah biasa buat saya. Dalam arti dia mengakui tahajudnya itu karena kesolehan dia. Ini petaka besar, Pak. Ketika seseorang mengakui ibadahnya itu karena kemampuannya, karena kesolehannya, bahaya. Udah bahaya banget. Wali tadi, ini wali derajatnya kekasih gitu. Kekasih Allah yang selalu dipandang oleh Allah hatinya. Jadi dia ngomong gini, nggak ngomong sih, cuma dalam hati. Apakah ada ibadah yang lebih berat lagi? Tahajud mah gampang buat saya. Saat ini, ayo jujur, yang hadir di sini tahajud berat enggak?
Ayo. Kali. Berat. Lamun dihitung ka seminggu ping pira? Ping setugel. Oh, balut jarenya kandel. Berat. Jare wali kun ya saking gampang tahajud. Sampai dalam hati ada rasa ujub. Ada nggak sih ibadah yang lebih berat? Wali itu gampang tahajud mah. Suki kine wis turu, wis tangi, wis dodok, wis wudu. Kari tahajud deh kok kita dodok dikit, ngelempengaken sikil. Ngelempengaken sikil ndeluk be turu. Boro-boro tahajud subuh gak beli. Begitu melek matahari wis waktu duha, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ampuni saya, sudah ujub, sudah takabur, sudah merasa diri. Tuh. Maka gak bisa kalau gak ada pertolongan dari, udah tanamkan dalam hati, hilangkan pengakuan diri ini bisa mengerjakan ibadah. Apa maning deleng uang sing durung salat, beli kayak R ku siapa? Teh tawar. Beli kayak R, serba wah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Maka yang kedua tadi, berserah pada Allah. Akui bahwa kita ini memang gak bisa tanpa pertolongan dari Allah. Kemudian waftiqaruka fi kulli akhwalika ilaihi, tanamkan rasa butuh kepada Allah dalam setiap perbuatan kita. Aja mentang-mentang lagi duit gitu kan, seakan-akan saya bisa melakukan apapun, gak perlu bantuan. Hati-hati tuh, digondol tuyul duitnya sukiki. Bakal lagi beli duit, ya Allah, berikan hamba rezeki. Beli duitku, sholat duhane kosi manceleng. Ya Allah, turun waya gajian ki. Ya Allah, telah kasih ngongkon-ngongkon mola. Gitu kan? Giliran wis duit merasa semene reang. Gak butuh pada Allah. Termasuk kesehatan. Saya tadi khutbah sedikit membahas panjang tentang kesehatan itu kan. Ketika lagi sehat, jangan merasa gak butuh pada Allah. Gitu kan. Jangan mentang-mentang lagi sehat, ya. Maka ketika diajak, jangan kurang insya Allah gitu. Minggu mancing ya, insya Allah. Ayo siap. Siap ini berarti seakan-akan kita bisa menggerakkan diri kita untuk OTW. Ini nggak ditolong dalam teori malam hari ini, nggak ditolong, bahaya was. Insya Allah aja kurang-kurang tuh. Sukiki hadir ya, insya Allah. Walaupun secara teori kasat mata memang siap KB. Motor bener, bensin kebek, duit anak, awak sehat. Jangan kurang mengucapkan insya. Aja sampai siap, karena dalam hatinya terbesit, yakin berangkat, bisa siap kampe. Hai kari mangkate bae gemeter awak.
panastis, muta-muta, ngising bae, kayak langka balung, boro-boro numpak motor gitu kan, bolak-balik kamar mandi bae ping 17 sedih, di kaur dodok, nama kah insya Allah. Ini kalau pengen ditolong oleh Allah, maka tadi tanamkan dalam hati iftikor fikul ahwal, butuh pada Allah dalam setiap keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah sungguh-sungguh, berserah diri pada Allah, selalu merasa butuh kepada Allah. Yang keempat, wasti'adzatuka bihi min syarri aduwika wa aduwihi fabadlaka takhruju min sultanati. Mintalah pertolongan pada Allah dari kejahatan musuhmu. Selalu berdoa pada Allah, ya Allah lindungi saya dari godaan setan, ya Allah lindungi saya. Terus jawaan baik, minta perlindungan pada Allah dari kejahatan musuhmu. Siapa? Setan, baik dari bangsa manusia ataupun bangsa jin. Ibadah sungguh-sungguh, berserah daripada Allah, selalu merasa butuh pada Allah, minta perlindungan pada Allah. Dah 4 metode yang diajarkan oleh wali, orang yang kenal dengan Allah. Ibnu Athaillah, Abu Abbas Al-Mursi, mereka berasal dari Alexandria. Kalau dulu Iskandaria, karena kota itu, jadi Iskandaria itu kalau naik bis dari Kairo itu sekitar 7 jam. Aduh. Nah, kota itu kenapa dinamakan Iskandaria? Dibangun oleh Alexander yang agung. Dalam surat Al-Kahfi kan, yang menahan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj dihadang oleh Alexander yang agung, dibangunkan benteng yang kokoh dari besi itu. Nah itu. Kalau dalam Al-Kahfi Dzulqarnain. Ya, orang Indonesia Zulkarnain. Padahal Dzulqarnain, dzu menunjukkan kepunyaan. Asmaul khamsah, abun, akhun, khamun, dzu. Dzu korn itu tanduk. Tanduk 2, kornaini. Dzulqarnain, pemilik 2 tanduk. Bukan Alexander itu bertanduk, bukan, tapi yang menguasai dari arah timur ke barat. Diumpamakan dengan tanduk. Itulah Dzulqarnain. Karena dia menjelajah dari timur ke barat, muka bumi ini udah dijelajahi semua. Maka mendapatkan gelar Dzulqarnain. Di Al-Kahfi kan disebutkan kisahnya begitu. Nah, ketika tiba di Mesir, di utara Mesir, Dzulqarnain ini membangun kota yang diberi nama Iskandaria. Seiring berkembang waktu ganti nama Alexandria. Jadi cover albumnya Peter Pan, Alexandria. Nih. Iya, Haji. Bisa baik pakai sepuk. Pemekaran deh kecamatan. Nah, Ibnu Athaillah itu makanya dinamakan As-Sakandari. Ibnu Athaillah yang berasal dari Iskandaria. Abu Abbas Al-Mursi As-Sakandari. Yes, kita lanjut. Baik, itu tadi 4 cara agar kita selalu ditolong oleh Allah dari perangkap-perangkap setan. Kerjakan itu pasti selamat. Oke. Ya,
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh memang pengen di jalannya Allah, lanahdiyannahum, pasti akan saya tunjukkan jalannya, kata Allah, subulana, terhadap jalanku. Dah, Kang Nabi sungguh-sungguh pengen benar dari masa lalunya yang melemparkan orang ke dalam laut. Pengen benar sungguh-sungguh, Allah tunjukkan jalannya. Dari mulai pengajian Mengsumedang, wah, latih-latih tempat yang menenteramkan, Allah tunjukkan kumpul bersama kita menjadi muridnya Ibnu Athaillah. Itu kan karena sungguh-sungguh mencari. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, gitu kan, sungguh-sungguh sampai Allah tunjukkan kepada Allah. Pokoknya simpenin sungguh-sungguh, jahadu, pasti Allah tunjukkan. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk pelajaran fikih.